Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, penuntun saat teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta hari ini Jumat 16 September 2022. Mengasihi bangsa-bangsa, Yunus pasal 4 ayat 1-11. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Dan berdoa ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati, katanya, "Lebih baiklah aku mati daripada hidup." Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." Lalu Allah berfirman, "Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak." Orang yang hidup dengan fanatisme sempit akan sulit untuk mengalami perubahan hidup, apalagi bertumbuh secara iman dan emosinya. Iman dan emosinya tetap tidak sehat karena mereka hanya mengutamakan egonya yang tinggi. Orang-orang yang egois dan hidup dengan fanatisme sempit tidak akan peduli dengan orang lain. Apakah orang tersebut mau bertobat dan diselamatkan? Bahkan juga tidak peduli bagaimana Allah yang beranugerah dan penuh kasih pada orang lain atau suku bangsa yang lain. Allah adalah pribadi yang peduli pada bangsa-bangsa agar mereka menyadari dosanya dan mau bertobat. Allah begitu peduli dan mengasihi bangsa Niniwe. Kontras dengan sikap Yunus karena dia bukannya senang dengan pertobatan Niniwe, melainkan dia marah dan minta Tuhan mencabut nyawanya. Sikap Yunus adalah sikap dari fanatisme yang sempit. Ia tidak senang dan protes pada Tuhan yang peduli, mengasihi, beranugerah pada bangsa-bangsa lain. Lalu apa respon Allah kepadanya? Respon Allah tidak meledak-ledak dalam kemarahan seperti Yunus, melainkan begitu lembut padanya, bahkan perlahan-lahan membangun percakapan untuk menghibur dan meluruskan pikiran Yunus. Apakah Anda merasa heran dengan perilaku sang utusan ini? Bisa jadi ya, karena sikapnya yang fanatisme sempit, egois, dan hidup hanya menurut kata hati sendiri. Jika begitu, Anda juga perlu heran mengapa Allah tetap mau memakai utusan yang demikian. Ya, coba pahami misi dari perspektif anugerah Allah. Allah kita penuh anugerah pada setiap utusannya, ladang misinya, orang-orang atau bangsa-bangsa yang belum bertobat. Allah selalu memberi kesempatan agar berubah. Dia akan terus berintervensi dalam hidup kita karena Dia mengasihi kita, bahkan bangsa-bangsa. Anugerah Allah tidak dibatasi oleh keegoisan diri kita. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.